Oke, analisis risiko di dalam kontrak konstruksi. Nah, adapun latar belakangnya itu yang pertama itu ada perkembangan kehidupan manusia. Nah, di sini artinya karena proyeknya banyak, kan? Jadi setiap pembangunan itu pasti banyak bangunan gedung, bangunan jalan. Nah, kemudian ada macam-macam proyek konstruksi lainnya. Nah, jadi itu nanti antara penyedia jasa dengan ownernya tentu harus ada kerjasama atau kontrak nantinya. Kemudian kebutuhan akan tempat tinggal. Nah, di sini karena kebutuhan tempat tinggal semakin tinggi, nah jadi banyak proyek-proyek untuk pembangunan seperti rusun awal atau rusun. Nah, karena kebutuhan tempat tinggal itu tinggi, maka makin banyak lagi proyek, gitu kan? Nah, maka itu makin banyak lagi kontrak-kontrak konstruksi antara owner dan penyedia jasanya, kemudian antara owner dengan konsultannya, pengawasnya. Kemudian perkembangan industri jasa konstruksi. Nah, karena semakin banyak industri-industri juga, bermacam-macam proyek-proyek industri, nah, maka proyek-proyek konstruksi itu banyak. Nah, oleh karena itu kontrak kerja juga banyak. Nah, dari berbagai macam proyek itu maka muncullah kontrak konstruksi. Nah, jadi kita antara kontrak konstruksi ini kita harus mengetahui apa aja risiko nanti dan bagaimana cara kita mengatasi risikonya nanti. Nah, kemudian masalah penyedia jasa. Nah, adapun masalah dari penyedia jasa, pertama risiko apa saja yang terdapat di dalam konstruksi nantinya. Nah, untuk penyedia jasa ini kita harus tahu dulu apa saja risiko-risiko nanti yang terdapat di dalam kontrak konstruksi. Ya, jadi bermacam-macam nanti risikonya. Nah, nanti kita evaluasi, kita hitung, dan kita kalkulasikan bagaimana untuk menanggapi risiko tersebut. Nah, kemudian kita harus mengetahui juga berapa besar tingkat risikonya. Jadi karena kita sudah buat kontrak, dari kontrak konstruksi ini berapa besar sih tinggi risikonya. Nah, nanti kita lihat cara perhitungannya menentukan tingkat risiko. Nah, setelah kita ketahui tingkat risiko, nah kita nanti risiko-risiko tinggi itu nanti kita harus respon risiko tersebut. Bagaimana cara mengatasi risikonya? Nah, risiko adalah suatu ketidakpastian atau uncertainty. Nah, yang ini mungkin melahirkan nanti peristiwa kerugian atau loss. Kemudian risiko ini adalah suatu kemungkinan terjadinya suatu hal yang berdampak negatif terhadap sasaran. Nah, ini ada kelompok-kelompok risiko. Pertama ada risiko ekonomi, ada risiko politik, kemudian ada risiko di proyek, risiko sosial, risiko bisnis. Nah, risiko proyek ini nanti ada risiko proyek penelitian, dan ada risiko proyek konstruksi, dan risiko proyek lainnya. Nah, risiko proyek konstruksi ini ada juga 3 nanti. Risiko terhadap ownernya, kemudian apa aja risiko terhadap kontraktor, kemudian pada nanti risiko terhadap konsultan. Nah, risiko proyek ini, nah ini adalah dampak kumulatif dari kesempatan terjadinya ketidakpastian yang mengakibatkan tidak tercapainya sasaran proyek. Nah, sasaran proyek ini adalah biaya proyeknya, kemudian mutu proyeknya, kemudian waktunya. Nah, ini nanti sasaran dari risiko proyek kita. Nah, untuk itu kita harus mempunyai manajemen risiko di proyek. Kita harus tahu bagaimana cara menghitung
manajemen risiko ini. Jadi manajemen risiko ini adalah gabungan antara seni dan ilmu dalam melakukan identifikasi, kemudian perkiraan dan tanggapan terhadap risiko proyek pada seluruh tahapannya untuk menjaga tercapainya sasaran proyek yang telah ditetapkan. Nah, di mana di sini setiap tahapan proyek itu memiliki sasaran yang berbeda-beda nanti. Nah, apa aja faktor risiko proyek? Yang pertama ada risk event status. Nah, ini merupakan kriteria nilai risiko atau ranking. Jadi nanti kita ranking risikonya. Kemudian kita buat risk probability-nya. Nah, ini merupakan tingkat kemungkinan terjadi suatu risiko. Di probability, jadi seberapa tingkat kemungkinan terjadi risiko itu seberapa besar. Kemudian risk konsekuensi. Nah, ini merupakan nanti nilai impact-nya atau pengaruhnya bila risiko tersebut terjadi tergantung jenis risikonya. Nah, ini adalah faktor risiko, risk event-nya, kemudian risk probability-nya, dan risk konsekuensinya. Nah, untuk rumus risk event status, nah di sini ada rumusnya sama dengan risk probability sama dengan risk konsekuensinya nantinya. Nah, tujuan pada manajemen risiko proyek ini adalah satu, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dari yang sampai sering terjadi sampai yang tidak terjadi. Kemudian untuk mengurangi besarnya dampak yang ditimbulkan dari risiko yang fatal sampai tidak berarti. Nah, ini adalah tujuan yang risiko proyek. Jadi intinya bagaimana kita mengurangi risiko tersebut dan mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap risiko tersebut. Dan adapun tahapan manajemen risiko proyek, ya ada risk management, kemudian ada risk planning, kita rencanakan apa saja risikonya, kemudian kita identifikasi, kemudian kita analisis risikonya. Setelah kita analisis, nanti kita respon, kita dokumentasikan. Nah, ini adalah sumber-sumber risiko. Untuk identifikasi risiko, kita harus tahu yang pertama external unpredictable. Jadi kita harus tahu regulatory-nya, kemudian natural hazard, kemudian post-trade event, set effect, inflation, energy, kemudian macam-macam. Kemudian external predictable-nya, market risiko, kemudian personalnya, kemudian impact terhadap environmentalnya, kemudian social impact, inflasi, demonstrasi, financial uncertainty, failure of payment, macam. Kemudian untuk internal non technical ada modelnya, schedule-nya, kemudian bagaimana biayanya, cash flow-nya, dan bagaimana loss potensialnya, dan sebagainya lagi. Kemudian untuk identifikasi teknikalnya, bagaimana change in teknologi, kemudian performance, kemudian risk specific to teknologi, kemudian desainnya, macam-macam. Ada safety, ada productivity-nya, ini teknikal. Kemudian terhadap legalnya, bagaimana nanti lisensinya, risiko terhadap patent right-nya, kontraktualnya, itu ada begitu. Finansial, ada impact project, work in making, dan cash flow prediksi. Nah, macam-macam nanti sumber risiko ini. Nah, kemudian penyebab risiko. Yang pertama ada ekonomi risk, ada inflasi, ada energy shortage, financial uncertainty. Kemudian untuk terhadap kontraktual risiko, ada failure payment, kesalahan pembayaran, delay dispute, kemudian koordinasi failure, dan change order, kemudian labor dispute, kemudian terhadap politik risiko, ya ada environmentalnya, kemudian ada public
disorder, performance action and regulasinya, kemudian terhadap risiko konstruksi, ada uncertainty in labor, uncertainty in equipment, uncertainty in materialnya, kemudian delay success, kemudian manajemen risiko, kemudian nanti productivity-nya, quality control, keselamatannya, safety, mistake, manajemen kompeten, kemudian variation in quality. Nah, ini adalah dampak-dampak risiko terhadap biaya. Yang terhadap risiko terjadinya perubahan scope of work, perubahan terhadap skop pekerjaan dalam mencapai tujuan proyek. Ini contoh risikonya. Penyebabnya perencanaan yang kurang layak. Jadi karena kesalahan perencanaan, maka terjadi perubahan terhadap skop pekerjaan. Kemudian ada lagi rincian scope of work tidak jelas, karena waktu rincian item pekerjaannya tidak jelas, maka terjadi risiko perubahan scope of work. Penyebabnya definisi dan quality requirement tidak jadi konsisten dan tidak lengkap dan tidak jelas. Kemudian kontrol yang lemah terhadap scope of work. Nah, ini dampak risiko, contohnya dampak dari terhadap mutu. Risikonya adalah tidak mencapai mutu yang diinginkan dari sasaran proyek. Yang contoh risikonya terhadap mutu. Mutunya tidak tercapai mutu yang diinginkan dari sasaran proyek. Dia apa aja penyebabnya? Nah, ini kita nanti penyebabnya pertama, sikap dan perilaku yang kurang peduli terhadap kualitas. Kemudian ada lagi desain material tenaga kerja yang di bawah standar. Kemudian program quality assurance yang kurang layak. Kemudian terhadap waktu, contoh risikonya proyek tidak dapat diselesaikan sesuai schedule yang ditetapkan. Ini contoh risiko terhadap waktu. Apa aja penyebab risikonya? Contohnya kesalahan dalam menghitung waktu pelaksanaan, kemudian kesalahan dalam memperkirakan ketersediaan sumber daya di proyek, kemudian lemahnya dalam mengalokasikan dan mengatur plot, kemudian perubahan scope of work tanpa mempertimbangkan pertambahan waktu dan percepatan pelaksanaan, kemudian pekerjaan diulang karena tidak dapat diterima, kemudian kondisi cuaca yang ekstrim karena pemupukan kerja. Nah, ini contohnya dampak risikonya terhadap contoh risiko terhadap waktu. Nah, ini adalah penyebabnya. Kemudian dampak risiko ini terhadap bidang pekerjaan, atau risikonya terjadinya perubahan scope of work dalam mencapai sasaran proyek. Ini penyebabnya perencanaan kurang layak, rincian scope of work tidak jelas, kemudian definisi dari quality requirement tidak konsisten, kemudian kontrol yang lemah terhadap scope of work. Nah, ini tujuan analisis risiko. Dari risiko tersebut dianalisis apa tujuannya, yaitu nanti kita bisa menambah pemahaman para proyek secara keseluruhan. Kemudian nanti kita bisa mengidentifikasi alternatif yang tersedia tentang penanganan risiko tersebut. Kemudian nanti kita bisa meyakinkan bahwa ketidakpastian dan risiko telah dikembangkan dan telah dimasukkan ke dalam planning di dalam proses pelaksanaan. Nah, bagaimana cara meranking risiko? Nah, ini ada contoh rankingnya. Ini probability-nya, kemungkinan terjadinya, ada low, ada high, dan levelnya 1, 2, 3. Kemudian konsekuensinya, ada low, ada high, ada 1, 2, 3. Kalau level konsekuensinya 2 misalnya, kemungkinan terjadinya juga 2, berarti nilainya 4. Kalau probability kemungkinan dia sering 3, akibatnya 3, berarti resikonya 9. Nah, ini harus kita kendalikan. Kalau nilai probability-nya dari persentinya ratingnya sebagai 9. Nah, maka kita rankingnya adalah high, berarti risikonya nilai rankingnya 9.
Kalau signifikan berarti nilai rankingnya 6. Kalau medium berarti antara 3 dan 4. Kalau low berarti 1 dan 2. Nah, nanti risiko yang high dan signifikan ini nantilah yang kita kendalikan, nanti kita carikan solusinya bagaimana cara mengatasinya. Dan ini metrik risiko kualitatif. Ini terdiri atas 2 variabel, yaitu variabel dampak atau akibatnya atau konsekuensinya, dan variabel frekuensi atau probabilitasnya atau likelihood. Contoh metrik risikonya. Nah, ini ada frekuensinya. Frekuensinya tidak pernah terjadi, ini kurang terjadi, kadang terjadi, kemudian sering terjadi, pasti terjadi. Karena akibatnya tidak berpengaruh, kurang berpengaruh, berpengaruh, lebih berpengaruh, sangat berpengaruh. Nah, kalau akibatnya sangat berpengaruh, frekuensinya pasti terjadi, maka nilai risikonya adalah high, lebih tinggi. Nah, ini harus kita kendalikan. Misalnya kurang berpengaruh, akibatnya kurang pengaruh, tapi frekuensinya sering terjadi, berarti juga sangat high nih. Berarti ya ini risiko ini juga harus kita kendalikan. Jadi risiko yang MM ini sama yang H ini, nah ini harus kita kendalikan nanti bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau frekuensi atau probability, nah ini kalau tidak pernah terjadi, kecil dari 1% kejadian. Nah, kalau kurang terjadi, jadi nilainya 1-10% dari kejadian. Nah, kalau kadang-kadang terjadi, berarti nilai probability-nya antara 11% sampai 50% kejadiannya. Kemudian sering terjadi, nah ini antara 51 sampai 92%. Nah, ini frekuensinya. Kemudian pasti terjadi, berarti kejadiannya pasti, berarti antara 95 sampai 100% kejadiannya. Ini cara untuk menghitung frekuensinya. Kemudian akibat atau dampak, nah tidak berpengaruh, berarti kurang dari 1%. Dan kurang berpengaruh, berarti 1-20%. Kemudian berpengaruh, berarti akibatnya antara 21 sampai 49% dampaknya. Kemudian lebih berpengaruh, berarti dampaknya antara 50 sampai 85%. Kemudian sangat berpengaruh, nah, berarti ini sudah lebih dari 80% akibat atau dampaknya. Kemudian kita analytical hierarchy proses, ini proses AHP. Bagaimana formulanya? Nah, ini setiap penyebab risiko merupakan suatu variabel penyebab jatuhnya unrest-nya pada responden yang diberi tanda L, M, S, atau H. Nah, jawaban L dinilai 1, kemudian moderate nilainya 2, kemudian S signifikan nomor 3, dan high nilainya 4. Jadi kemudian semua jawaban responden ditabulasikan nanti. Nah, dengan metode AHP ini nanti diberi bobot dan ditetapkan nilai akhir setiap variabel sebagai ranking. Nah, penanganan jenis risiko. Nah, kalau L berarti risikonya rendah, berarti ditangani dengan prosedur rutin oleh pelaksana yang terkait. Kemudian M, nah, M ini berarti risikonya sedang. Nah, ini berarti tanggung jawabnya perlu manajemen yang jelas dari pihak manajer atau yang sudah harus turun. Kemudian S signifikan. Nah, ini risikonya berarti diperlukan perhatian dari GM-nya atau general manajernya, sudah harus turun tangan ya, S. Kemudian kalau H, ini risiko tinggi ya, ini diperlukan penelitian yang lebih rinci, lebih detail. Nah, nanti ditangani oleh tim senior
top manajemen sudah harus turun nanti. Ini cara penanganan jenis risikonya. Kemudian respon terhadap risiko. Nah, pertama dengan menghindari risiko atau risk avoidance. Kemudian kita kurangi risiko tersebut atau risk reduction. Kemudian atau kita melakukan tindakan absorpsi atau retensi risiko, jadi risiko retention atau absorption. Kemudian melakukan tindakan transfer, kita transfer risiko tersebut atau risk transfer. Nah, kemudian kontrak. Nah, kontrak ini adalah perjanjian secara tulis antara dua pihak. Nah, ada perdagangan, sewa menyewa, sebagainya, atau kontrak konstruksi. Nah, ini persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak, terlebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Nah, kontrak konstruksi ini adalah perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa mengenai pelaksanaan suatu bidang konstruksi. Kemudian dokumen kontrak. Nah, kontrak ini berisi mengenai surat SPK-nya, surat penerimaannya, surat tender, kondisi-kondisi yang ada di proyek, solusi teknisnya, kemudian gambar-gambar proyek, kemudian ada jadwal pekerjaan, dan dokumen lainnya bila ada. Ini yang ditulis di dalam perjanjian kontrak atau di dalam surat penerimaan. Nah, ini ada bentuk kontrak berdasarkan aspek perhitungan biaya. Dalam kontrak namanya fixed lump sum price. Berarti kontrak agak pasti, berarti tidak ada perubahan lagi di lapangan. Jadi walaupun volumenya berbeda-beda di lapangan, tapi dia di kontrak dia fixed lump sum price. Jadi yang dibayarkan tetap sesuai dengan kontrak. Kemudian ada unit price, harga satuan. Nah, ini artinya kalau ada perubahan di lapangan, pembayarannya sesuai dengan volume yang terpasang nantinya. Kemudian berdasarkan aspek perhitungan jasa. Ini ada biaya tanpa jasa atau cost without fee. Kemudian biaya ditambah jasa plus fee. Kemudian ada biaya ditambah jasa pasti cost plus fixed fee. Nah, kemudian berdasarkan aspek cara pembayaran, ada caranya perbulanan pembayarannya atau monthly payment. Kemudian ada cara pembayaran atas prestasi atau berdasarkan bobot pekerjaannya atau stack payment. Kemudian pra pendanaan penuh dari penyedia jasa, berarti dimodali oleh penyedia jasanya. Kalau kontrak full refinance. Nah, kemudian bentuk kontrak berdasarkan aspek pembagian tugas. Nah, ini ada bentuk kontrak konvensional dan bentuk kontrak spesialis, kontrak rancang bangun, atau desain konstruk turnkey. Kemudian ada bentuk kontrak engineering, procurement, and construction. EPC, kontrak EPC namanya. Kemudian ada kontrak bentuk BOT atau BLT. Kemudian ada bentuk kontrak controller, cost account. Nah, aspek-aspek kontrak, ada aspek teknisnya. Di aspek teknisnya isinya nanti syarat mengkontrak, dan lampiran-lampirannya, ada syarat-syarat kontrak, kemudian ada spesifikasi teknis, kemudian gambar-gambar kontrak, kemudian aspek hukum, ada cara bagaimana penghentian sementara pekerjaan, kemudian pengakhiran perjanjian atau pemutusan kontrak, kemudian ganti rugi keterlambatan, kemudian penyelesaian perselisihan, kemudian ada force majeure, keadaan memaksa, kemudian ada hukum yang berlaku atau governing law, kemudian bahasa kontrak, kemudian domisilinya. Dan dari aspek keuangan, nilai kontraknya atau nilai borongannya, dan cara pembayarannya, kemudian jaminan-jaminan, kemudian terhadap aspek perpajakan, ada pajak pertambahan nilai, kemudian PPh-nya, pajak penghasilannya, kemudian dari aspek asuransinya ada kontrak risk atau third party liability assurance, kemudian ada asuransi tenaga kerja ASTEC, kemudian ada asuransi kesehatan atau ASKES. Kemudian aspek kontrak dari sosial ekonominya, nah ini harus keharusan menggunakan tenaga kerja tertentu
Jadi menggunakan bahan-bahan bangunan atau material serta peralatan yang diperoleh dari dalam negeri dan dampak lingkungannya. Dan dari aspek administrasi, ini kita dalam mengenai para pihak, laporan keuangan, korespondensi, kemudian hubungan kerja antara para pihak. Kemudian perkembangan faktor yang mempengaruhi, pertama ada perekonstruksinya, kemudian tingkat kecanggihan teknologinya, kemudian pendanaannya, bagaimana pendukungannya, kemudian pengguna jasanya, kemudian penyedia jasanya, kemudian tingkat persaingannya. Ini gambar-gambaran kontrak Indonesia, ada model kontrak konstruksi versi pemerintah, kemudian ada kontrak konstruksi versi swasta atau nasional, kemudian ada juga versi swasta asing. Asing ini pakai FIDIC dia nanti. Ini gambaran kontrak Indonesia, pengertian dalam kontrak. Kalau ada hal-hal yang rancu, kemudian ada salah pengertian, kemudian ketidaksetaraan kontrak, kemudian kejelasan dari kontrak, kemudian berapa jumlah hari pelaksanaannya, kemudian tak jelasnya saat mulainya, kemudian kelengkapannya, kemudian pengawasannya tidak jalan. Nah, ini gambar-gambaran kontrak Indonesia. Nah, ini ada standar sistem kontrak FIDIC, berarti kontraknya internasional nih. Ada syarat umum FIDIC, syarat khusus FIDIC, kemudian syarat umum FIDIC 1995, tahun syarat-syarat khusus FIDIC tahun 95. Nah, ini tujuannya adalah untuk menganalisa. Jadi tujuan analisis risiko ini adalah menganalisa jenis risiko dan tingkat risiko yang ada di dalam kontrak konstruksi terhadap biaya mutu dan waktu pelaksanaan proyek. Ini metodenya nanti menganalisis risiko yang ada di dalam kontrak konstruksi terhadap dampak biaya, mutu, dan waktu di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, ini ada tingkat atau level risikonya, ini ada akibat atau dampaknya, uraiannya tidak pengaruh, kurang berpengaruh, lebih berpengaruh, sangat pengaruh. Dan ini frekuensinya, tingkat kejadiannya, tidak pernah terjadi, kurang terjadi, kadang terjadi, sering terjadi, dan pasti terjadi. Ini tingkat level pengaruhnya. Ini contoh from-nya. Ini biaya, risiko 1, 2, 3, kemudian mutu, kemudian waktu. Nanti kita lemparkan kuesionernya pada pihak-pihak yang terkait nanti. Ini berapa akibatnya, levelnya berapa, nanti di kuesionernya kita sebar, nanti respondennya akan mengisi nanti apa saja risikonya, akibatnya, kemudian frekuensinya berapa. Dari sampel penelitian, dokumen kontrak konstruksi pada jenis pekerjaan pembangunan maupun pekerjaan renovasi untuk proyek seperti rumah tinggal, kantor, ruko, rumah sakit, apartemen, hotel dan sebagainya dengan berbagai variasi nilai kontrak. Kemudian analisis kualitatif, ada metode probability dan impact metric. Kemudian metode tingkat tabel tingkat risikonya. Nah, ini frekuensinya A, B, C, D, E. Kemudian ini tingkat risikonya 1, 2, 3, 4. Ini kalau akibatnya ada 5, frekuensinya E, sharing. Berarti nilai risikonya H. Ini tabel tingkat risikonya. Nah, ini keterangan kalau hijau roll risk, kalau kuning moderate risk, risiko sedang, ini high risk, risiko tinggi. Nah, ini hasil data untuk respondennya nih, ada 34 responden yang mengisi. Nih, nanti kita buat tabelnya. Nah, ini akibat dampaknya. Kemudian F ini ada frekuensinya. Nah, ini contoh tabelnya. Jadi ada 34 responden yang telah mengisi. Jadi yang angka ini nanti kita analisis nanti. Nah, ini analisis kualitatif. Berarti ini dari tabel tadi kita lihat yang A1 jawab H. Ini macam-macam ya, H, M, H. Nah, berarti H ini berarti ada 3 nilainya. Di M ini 2 moderate. Jadi kalau L low.
Setelah kita analisis kualitatif, nah nanti kita totalkan nilainya. Berapa nilai totalnya? Ini 90, ini 93, ini nilainya totalnya 98. Ini rata-ratanya 2,65, 274, ini 2,8. Jadi tingkat risikonya ini udah 3. Ini 274, ini 288, berarti ini nomor 1 risikonya. Ini nomor 2 lebih tinggi, A5. Ini nomor 3 berarti A1. Nah berarti risiko A12 nih, A5 sama A1 ini harus kita kendalikan nanti. Ini kodenya, A2 ini apa risikonya, 5 ini apa aja risikonya tadi. Ini harus kita kendalikan nanti. Ini hasil tingkat risiko. Ini A1 3, A2 6, A3 13, A4 12. Ini pengaruhnya. Nah ini tingkat risiko tertinggi, ini pengaruhnya berarti A1 level, ini A12 level yang 1, nomor 2 nya A5, kuesioner A5 nya pertanyaannya, nomor 3 A1. Nanti A12 A5 ini apa aja risikonya nih. Ini tingkat risiko levelnya 1, 2, 3. Nah, jadi kesimpulannya risiko dalam kontrak yang tertinggi. Nah ini yang tadi contohnya A12 tadi, risiko biaya pertambahan bila terjadi kenaikan BBM, bahan bakar minyak dan HPS harga pasaran setempat. Nah kemudian risiko biaya pertambahan bila lalai dalam estimasi biaya pekerjaan. Kemudian risiko kenaikan biaya material, bahan, tenaga atau peralatan tidak tersedia atau di perkiraan perhitungan awal. Nah, risiko-risiko inilah nanti yang kita kendalikan nanti, bagaimana cara mengatasi risiko ini. Nah, jadi sarannya kalau terhadap risiko kenaikan BBM, maka kita harus minimalkan risiko tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rasio kenaikan harga BBM dari waktu ke waktu, sehingga rasio tersebut dapat dijadikan nilai kali terhadap biaya konsumsi saat kendar. Kemudian kita tiadakan risiko tersebut dengan menambahkan pasal dalam kontrak konsumsi yang menyatakan apabila terjadi kenaikan BBM, maka nilai kontrak dapat sesuai dengan indeks kenaikan harga. Nah, ini nanti kalau disepakati nanti. Kemudian saran terhadap risiko kelalaian dalam estimasi biaya pekerjaan. Nah, caranya nanti sarannya kita melakukan risiko tersebut dengan melimpahkan tanggung jawab pengawasan estimasi biaya pekerjaan pada level manajerial. Kemudian kita melakukan risiko tersebut dengan menambahkan rasio biaya tidak terduga pada perhitungan biaya produksi. Kemudian risiko terhadap material atau bahan kerja peralatan yang tidak tersedia atau di luar perkiraan perhitungan awal. Nah ini caranya nanti sarannya